Masih bersama di channel Kenyataan Hidup dengan saya Taufik akan menceritakan lanjutan dari kandungan Kidung Rumekso ing Wengi. Dan pada kali ini akan membahas tentang bebas dari hama dan senjata. Dalam bait kedua dinyatakan dengan tegas bahwa khasiat atau kesaktian yang dihasilkan dari melafalkan doa ini adalah untuk menolak serangan hama pada sawah dan ladang, juga untuk menghindarkan diri dari serangan senjata. Memang tampak tidak masuk akal, wong pengucapan doa kok bisa membuat hama dan penyakit pergi, senjata kok bisa ditaklukkan oleh doa. Mari kita simak bait kedua di bawah ini. Sakehing loro pansamyo bali, sakehing ngomo pansami miduro, welas asih pandulune, sakehing brojo luput, kadi kapuk tibaning wesi, sakehing wisatawa, sato galak tutut, kayu aing lemah sangar, songing landak guaning wong lemah miring, miang pakiponing merak. Semua penyakit pulang ke tempat asalnya. Semua hama menyingkir dengan pandangan kasih. Semua senjata tidak mengena, bagaikan kapuk jatuh di besi. Segenap racun menjadi tawar, binatang buas menjadi jinak, pohon ajaib, tanah angker, lubang landak, gua orang, tanah miring, dan sarang merah. Bait kedua baris pertama hingga ketujuh merupakan lanjutan dari bait pertama. Kandungannya masih berkisar pada perlindungan diri. Bila bait pertama disebutkan badan menjadi kuat dan terbebas dari segala penyakit, maka pada bait keduanya disebutkan bahwa segala penyakit kembali ke tempat asalnya. Penyakit urung menyerang, bahkan hama dan penyakit menyingkir. Tidak mau menyerang tanaman yang dirapalkan doa ini. Penyakit tidak mau menyerang pelafal doa, juga tidak mau menyerang tanaman di sawah ladangnya. Untuk mencegah serangan hama dan penyakit di sawah dan ladang, pembaca doa diisyaratkan untuk berpuasa sehari semalam terlebih dahulu. Ini bentuk puasa lahir batin selama 24 jam. Makan sahur dan buka puasanya pada tengah malam. Lalu, Kidung Rumekso ing Wengi ini dibaca sambil mengelilingi pematang sawah atau ladang. Saya mendapat cerita dari seorang teman yang ikut aktif dalam pengandalian hama terbatu. Dia menyaksikan sendiri orang yang merapalkan doa ini untuk mencegah serangan hama tikus di sawahnya. Waktu itu terjadi ledakan hama tikus, sehingga banyak sawah yang ludes akibat serangan tikus. Ternyata sawah si petani yang mengamalkan doa ini malah aman dari serangan tikus. Bukan karena banyak tikus yang mati yang disebabkan oleh kekuatan doa itu, melainkan tak ada tikus yang mau datang pada sawah yang dibacakan doa tersebut. Ini menunjukkan bahwa tujuan utama doa bukan untuk menghancurkan atau memusnahkan makhluk hidup lainnya, melainkan untuk menjaga keharmonisan alam. Memang, kalau kita mendengar kata doa di milenium modern ini, seakan-akan kita hidup di zaman yang masih primitif. Berdoa bagikan kegiatan orang yang masih percaya pada takhayul, dan bahkan banyak orang yang mencibir. Akan tetapi, kita akan terkejut bila membaca keterangan Dr. Larry, dokter yang berkaliber internasional dari Amerika Serikat. Menurutnya, doa adalah salah satu dari sekian banyak upaya non-lokal yang mempunyai efek penyembuhan. Dr. Larry menceritakan adanya doa yang bisa mengusir belatung
yang menyerang ikan asin. Menurut laporan, seorang pemilik toko ikan asin menjelaskan kepada seorang pelayan jemaat bahwa toko ikan asinnya telah diserang belatung. Ratusan ikannya telah diserang belatung, ulat-ulat kecil yang berwarna putih. Kemudian pelayan jemaat itu mundur dan membacakan mantra dengan suara rendah. Belum selesai mantra dibaca, bergugurlah belatung-belatung yang ada pada ikan asin itu. Juga dilaporkan bahwa ladang bunga matahari dari seorang petani Rusia telah diserang hama cacing. Kerusakan besar terjadi akibat serangan cacing. Dipanggillah seorang imam dari Kaukasus. Lalu imam membacakan doa-doa yang dibuat oleh para santo gereja ortodok Yunani dengan khusyuk. Cacing-cacing itu berjatuhan dari tanaman dan lari seperti aliran kecil yang berlawanan dari pembaca doa. Dalam penyembuhan penyakit badan jasmani, orang yang berdoa dapat disamakan dengan orang yang berobat. Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi kemanjurannya. Di antaranya, alam tak sadar si pendoa, harapan dan kecemasan, keyakinan, dan pengalamannya. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sebagian besar kehidupan kita ini kita alami secara tak sadar. Alam tak sadar bekerja sama dengan doa yang kita ucapkan, dan hasilnya menakjubkan. Banyak orang yang merasa sembuh sebelum pergi ke dokter berkat doa. Banyak orang yang mampu melewati masa kritis dalam hidupnya setelah berdoa yang disertai dengan keyakinan, harapan, dan kecemasan. Pengalaman positif, yaitu merasa doanya terkabul, membuat orang yang berdoa semakin yakin hasilnya. Pembaca sendiri merupakan orang yang yakin akan makna dan kekuatan sebuah doa. Tentu saja sebuah doa akan terkabul bila kita tidak melanggar asas doa. Misalkan kita berdoa agar diberi Tuhan sebuah mobil baru, dan kita berharap mobil itu akan ada di muka kita seketika. Ini namanya melanggar asas doa. Seyogyanya, kalau kita ingin mendapatkan mobil baru, kita berdoa agar dibukakan pintu rezeki. Kita berdoa agar dijauhkan dari kepailitan hidup. Kita berdoa diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini. Doa yang demikianlah yang membawa harapan. Bukankah Tuhan telah berfirman, "Mohonlah kepadaku, niscaya aku mengabulkan." Saya menyaksikan sendiri pemberantasan penyakit dengan cara pembacaan doa dengan berkeliling kampung. Pada waktu itu, di kampung saya sedang terserang penyakit kolera. Setiap hari menyaksikan orang meninggal. Pagi hari merasa sakit perut, sore harinya meninggal. Orang kampung pada ketakutan. Kata mereka, kampung saya lagi terserang pagebluk atau wabah penyakit. Oleh kiai di desa saya, diputuskan untuk melakukan keliling desa setiap hari selama seminggu. Kelilingnya di atas jam 9 malam. Saya ikut serta dalam berkeliling itu. Ada orang yang ditunjuk memimpin barisan dan membacakan sholawat Nabi. Setelah 3 hari, turun drastis orang yang meninggal, dan akhirnya tak ada lagi yang meninggal akibat serangan kolera tersebut. Hama dan penyakit tidak mau menyerang. Dalam Kidung dikatakan bahwa hama dan penyakit memandang pelafalnya dengan belas kasih. Ini disebabkan pembaca doa itu tidak memusuhi dan tidak berniat menghancurkan hama dan penyakit. Mereka itu adalah makhluk hidup yang membutuhkan makanan
dan minum seperti manusia. Ia disebut hama atau penyakit karena makan dan minum tanaman yang dimiliki petani. Seandainya serangga, ketam, tikus, dan lain-lainnya itu tidak menyerang tanaman yang dimiliki manusia, maka mereka akan disebut hama atau penyakit. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa daya sakti dari pelafalan kidung ini dapat menyebabkan senjata atau peluru tak menembus pengamal doa. Senjata atau peluru tak akan mengena perapalnya. Senjata atau peluru itu dinyatakan sebagai kapuk yang jatuh pada besi. Bayangkan, kapuk jatuh pada besi. Keadaan senjata itu seperti kapuk atau kapas. Ini hanyalah perumpamaan. Sebenarnya, padatan senjata atau peluru itu tidak berubah. Kalau mengena pada orang biasa, ya pasti rusak atau tembus daging. Namun, pengamal doa telah membuat molekul-molekul dagingnya terstruktur lebih padat dan lebih keras sehingga senjata atau peluru tak mengena alias luput. Doa memiliki kesakralan atau kesucian. Karena itu, tak layak untuk dipamerkan dan kita juga tidak perlu coba-coba. Misalnya, kita meminta kepada seseorang untuk menusuk badan kita setelah mengamalkan doa. Tidak perlu demikian. Doa rumekso ing wengi bukanlah praktik sihir, juga bukan bagian dari mantra negatif. Kidung ini memang betul-betul doa yang harus diamalkan sepatutnya. Doa ini penting bagi para prajurit. Selain telah dibekali keterampilan dalam berolahraga, keterampilan berperang atau olah yuda, dan mendapatkan pembinaan mental, maka sepatutnya mereka juga dibekali dengan pengamalan doa. Seperti yang diutarakan pada cerita sebelumnya, sebaiknya pengamalan doa ini didahului dengan tirakat puasa mutih selama 40 hari. Puasa mutih dan nawa, yaitu hanya makan makanan pokok yang tidak ada rasanya atau tawar, juga minumannya pun air tawar. Melakukan mutih dan nawa selama 40 hari dan bangun waktu subuh sambil membaca kidung yang disertai sabar dan syukur merupakan landasan bagi tercapainya kehendak dan timbulnya daya dari Allah. Mutih dan nawa sebaiknya dilakukan ketika dalam keadaan senggang. Justru ketika tidak dalam keadaan hidup sulit. Dalam bahasa hadis, memanfaatkan kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Inilah yang disebut laku tirakat dalam hasanah Islam Jawa. Tirakat sendiri berasal dari kata toriko atau tarikat. Adanya laku tirakat sebagai pendahuluan itu penting, sehingga pada saat kejadian atau dibutuhkan tinggal melafalkan doanya. Begitu seorang prajurit mendapat tugas untuk berperang, tinggal membacakan doa pada setiap suap makanan pokok. Ketika hendak mencegah serangan hama, tinggal puasa sehari semalam, tidak perlu lagi puasa mutih selama 40 hari. Karena dalam sehari semalam, hama bisa merusak pertanaman. Jadi, ketika keadaan senggang, petani harus berpuasa mutih. Kidung ini juga dimaksudkan untuk membebaskan diri dari jeratan hutang. Caranya, kidung ini dibacakan di tengah malam. Dibaca 11 kali. Syaratnya sama, yaitu mutih dan nawa selama 40 hari. Bangun di pagi hari ketika waktu subuh tiba. Hidup dipenuhi dengan kesabaran, keuletan, dan pantang menyerah. Di dalam hati selalu ditanamkan rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Insya Allah, himpitan hutang itu akan hilang. Di dalam hadis, ada doa yang membebaskan diri dari hutang. Doa ini
biasa dibaca pada pagi dan petang sebanyak 3 kali. Ketika Rasulullah masuk masjid di luar waktu-waktu salat fardu, beliau dihampiri seorang sahabat Ansor bernama Abu Umamah. Sahabat ini mengeluh kepada Nabi SAW, "Kesusahan dan hutang-hutangku membeli diriku, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Maukah aku ajarkan sebuah doa kepadamu yang apabila engkau mengucapkannya, Allah menyingkirkan kesusahanmu dan membayar hutang-hutang?" Abu Umamah menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Kalimat-kalimat doa jika diartikan sebagai berikut: "Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari kesusahan dan kesedihan. Saya berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Saya berlindung kepada Engkau dari kepengecutan dan kekikiran. Dan saya berlindung kepada Engkau dari himpitan hutang dan paksaan orang." Saya tak ingin membandingkan doa mantra di atas, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa kata-kata semata tak ada kekuatannya. Daya dan kekuatan itu hanyalah milik Allah semata. Doa diajarkan kepada kita sebagai psikoterapi. Pil atau obat tak akan manjur bila tidak disertai keyakinan positif dari orang yang menelan pil itu. Kita mungkin pernah mendengar apa yang dinamakan placebo. Obat placebo diberikan kepada pasien dengan alasan psikologi. Placebo tidak mengandung efek fisiologi. Tak ada bahan aktif di dalamnya. Kerja bagian-bagian tubuh tidak dipengaruhi oleh pil placebo. Karena pil placebo kemungkinan besar dibuat dari tepung tapioka atau beras semata-mata. Namun, nyatanya ada orang yang sembuh dari penyakit gara-gara si pasien yakin bahwa obat yang diberikan oleh dokter itu obat manjur. Jadi, yang pertama-tama mempengaruhi kemanjuran obat adalah keyakinan si pasien. Nah, doa merupakan terapi kejiwaan, penyembuhan melalui efek kejiwaan. Dengan doa pembebasan hutang, diharapkan terbentuknya ketenangan batin. Segala macam kesedihan dan kekalutan pikiran lenyap, sehingga orang yang mengamalkan doa itu menjadi tenang. Ia bisa bekerja dengan tenang pula. Jalan hidupnya terasa lapang, pintu rezekinya terbuka lebar. Akhirnya, dia mampu membayar hutang-hutangnya. Begitulah prosesnya. Rasulullah mengajarkan doa pembebas hutang itu secara sederhana, tetapi bahasa Arab bagi orang Jawa tidak mudah mengucapkannya dan memahami maknanya. Lalu Sunan Kalijogo menyusun doa rumeksa ing wengi dalam bahasa Jawa. Bentuk kalimat dan gaya bahasa kidung disampaikan sesuai dengan alam pikiran Jawa, maka menghujam dalam sekali di dalam hati pembacanya. Timbullah efek yang luar biasa. Yang tidak dapat melafalkan kalimat Jawa tidak menjadi masalah. Yang penting adanya keyakinan yang dalam serta mengerti maksud dan tujuan doa yang dirapalkannya. Kidung rumeksa ing wengi juga dimaksudkan untuk memperoleh keselamatan lahir dan batin dalam hidup ini, termasuk untuk mendapatkan keturunan yang sentosa hidupnya serta luhur budinya. Marilah kita perhatikan 3 bait berikutnya. Pagu pakaning warak sekalir, najan arjo menyang segoro asap, temohon rahayu kabeh, apan sariro ayu, ingiteran kang widodari, rinekso malaikat lan sanggul para rasul, pinayungan ing hyang sukmo, ati Adam, uteku baginda Aziz, pangucapku ya bisa, napasku Nabi Isa linuwe, Nabi Yakub pamiarsane wong,
Daud suaraku manggil, Nabi Ibrahim nyawaku, Nabi Sulaiman kaseset mami, Nabi Yusuf rupeng wang, Etris ing rambutku, Bagindo ngalu kuliting wang, Abu Bakar getih daging Umar Siddiq, balung Bagindang Usman, Sumsum ningsun Fatimah Linuwih, Siti Aminah banyune anggo, Siti Aminah banyuning anggo, Ayub ing ususku mangku, Nabi Nuh ing jejantung, Nabi Yunus ing otot mami, netraku yo Muhammad, pamuluku Rasul, pinayungan Adam Allah, sampun pepak sekatehi, para nabi najio sarina tunggal. Kandangnya semua badak, meski batu dan laut mengering, pada akhirnya semua selamat, sebab badannya selamat, dikelilingi oleh bidadari yang dijaga oleh malaikat dan semua rasul dalam lindungan Tuhan. Hatiku Adam dan otakku Nabi Sis, ucapku ialah Nabi Musa, napasku Nabi Isa yang sangat mulia, Nabi Yakub pendengaranku, Nabi Daud menjadi suaraku, Nabi Ibrahim sebagai nyawaku, Nabi Sulaiman menjadi kesaktianku, Nabi Yusuf menjadi rupaku, Nabi Idris pada rambutku, Ali sebagai kulitku, Abu Bakar darahku, dan Umar dagingku, sedangkan Utsman sebagai tulangku. Sumsumku adalah Fatimah yang amat mulia, Siti Aminah sebagai kekuatan badanku, nanti Nabi Ayub ada di dalam ususku, Nabi Nuh di dalam jantungku, Nabi Yunus di dalam ototku, mataku ialah Nabi Muhammad, air mukaku Rasul dalam lindungan Adam dan Hawa. Maka lengkaplah semua Rasul yang menjadi satu badan. Disebutkan bahwa kayu ajaib, tanah angker, liang landa, gua orang, tanah miring, sarang merak, dan kandang semua badak, batu, dan laut menjadi kering akan menemukan keselamatannya semua. Badan menjadi selamat karena dikelilingi oleh para bidadari, malaikat, para rasul yang berada di dalam naungan Allah, Tuhan yang maha melindungi. Pada bait terakhir, bait kedua, dan awal bait ketiga sebenarnya merupakan simbol bagi kehidupan ini. Hayu dalam bahasa Arab dibaca dengan lidah Jawa menjadi kayu yang artinya hidup. Benih hidup disebut sebagai pohon ajaib, sedangkan tanah sebagai tempat tumbuhnya benih dinamakan tanah angker alias tanah keramat, karena tanah itu hanya layak ditanami bila dalam keadaan suci dan halal. Liang landa, gua orang, tanah miring, sarang merak, dan kandang semua badak merupakan simbol organ perempuan bagi tempat berseminya janin. Ya, itu semua merupakan lambang bagi tempat pertumbuhan janin, baik perempuan maupun laki-laki. Keringnya batu dan lautan merupakan wujud dari sperma dan sel telur. Semuanya selamat karena adanya daya dari para bidadari, malaikat, dan rasul yang senantiasa ada di dalam lindungan Tuhan. Keselamatan itu terwujud bukan hanya sekedar bebas dari gangguan dan petaka, melainkan juga merupakan wujud manunggalnya daya para nabi dan sahabat dalam badan manusia yang menghadirkan kidung tersebut. Adam sebagai manusia pertama dalam kepercayaan Islam, dayanya dihadirkan sebagai hati. Mengapa? Karena hati merupakan tempatnya rasa. Letaknya hidup ada di dalam rasa. Letaknya ingsun ada di dalam rasa. Manusia itu rasaku, sedangkan aku adalah rasanya.
Begitulah bunyi salah satu hadis qudsi. Adam adalah khalifah pertama. Sumber budi manusia juga hati. Oleh karena itu, hati manusia juga merupakan tahta bagi Yang Maha Agung. Dalam perbendaharaan Islam Jawa, ada seorang nabi yang tidak banyak dikenal dalam dunia Islam umumnya, yaitu Nabi Sis. Dia diyakini sebagai anak Nabi Adam, yaitu anak nomor 6. Kata Sis berasal dari kata Sid yang artinya 6. Karena itu, Nabi Sis juga dikenal sebagai Nabi Sita. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa istri Nabi Adam yang disebut Siti Hawa setiap kali melahirkan kembar dua. Tetapi ketika mengandung Sis ternyata lahir tunggal. Kemudian setiap kali melahirkan kembar dua lagi. Nabi Sis dikenal sebagai bapak orang-orang bijaksana. Nabi Sis adalah bapak orang-orang yang memiliki daya cipta yang kuat. Menurut kitab Parama Yoga karya Ronggo Warsito, para dewa merupakan anak cucu dari Nabi Sis, dan hasil cipta hening dari para dewa itu berwujud kesurgaan, suatu tempat surgawi yang ada di alam metafisik yang disebut Swargaloka. Alam cipta itu memang banyak. Alam cipta itu memang alamnya otak. Jangan keliru loh. Otak bukan pikiran. Otak bukan akal. Otak hanyalah hardware, perangkat keras dari pikiran. Dengan adanya otak itulah manusia berpikir, bisa mencipta, bisa menghasilkan kekuatan pikiran. Jadi wajarlah jika dalam hidup itu Nabi Sis atau Baginda Sis dinyatakan sebagai otak bagi manusia yang mengamalkan kidung tersebut. Kemudian Nabi Musa dinyatakan sebagai pengucapan dalam kidung. Dia diyakini sebagai seorang nabi yang bercakap-cakap secara langsung kepada Allah. Nabi yang ucapannya dipercaya penuh dengan kaumnya sehingga mampu melepaskan Bani Israel dari kekuasaan Fir'aun. Oleh karena itu, dalam kidung Rumek Soeng Wengi ini, daya Nabi Musa diyakini sebagai ucapan pembaca kidung, yaitu ucapan yang mengandung daya dan kekuatan luar biasa. Maksud dari penempatan Nabi Musa sebagai pengucapan adalah pengharapan terhadap yang dirapalkan. Ketika sang pembaca doa menyebut semua penyakit, hama, dan petaka tidak mengena, maka apa yang diucapkan itu benar-benar menjadi kenyataan. Dalam agama, hal demikian ini disebut wasilah atau perantara, jembatan yang dilalui pembaca dalam berhubungan dengan Tuhan. Dalam kidung itu termuat dengan tegas bahwa semua nabi itu merupakan nabinya orang Islam. Karena itu, tidak ada pembedaan atau pilih kasih terhadap para nabi. Penempatan Nabi Musa dalam doa menunjukkan bahwa Islam yang diajarkan di Jawa merupakan pandangan Islam yang universal. Biasanya nabi-nabi lain dalam Islam hanya disebut-sebut saja sebagai nabi dan rasul Allah. Biasanya cuma dikenal secara historis atau kisah-kisahnya saja. Akan tetapi Sunan Kalijogo menempatkannya sebagai nabi yang dijadikan wasilah dalam hidup ini. Nah, untuk mengetahui makna yang dikandung pada dua bait terakhir, silakan Anda menyimak cerita berikutnya.